Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Idris dengan NIM 451423022, kelas B, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam adalah sumber makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar mengenai agama Islam. Pengertian hakikat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu hak, yang memiliki arti kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Jadi, hakikat adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Yang kedua adalah pengertian agama. Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan kata din dalam bahasa Arab atau semit, atau dalam bahasa Eropa sama dengan religions. Secara bahasa, kata agama berasal dari Sanskerta yang memiliki arti tidak pergi, tetap di tempat dan diwarisi turun-temurun. Berikutnya adalah pengertian Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam dalam nama dari agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Ajaran Islam berisi ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya diatur tentang bagaimana cara-cara manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan semesta alam. Selanjutnya adalah pengertian agama Islam itu sendiri. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini juga Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada satupun agama yang diterima selain Islam. Adapun sejarah Islam di Nusantara, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah, Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih dari 23 tahun dari kelahirannya. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Konsep Islam Nusantara memiliki sebuah tujuan agar tetap menjadikan kebudayaan atau tradisi setempat sebagai alat untuk mendalami Islam dan tetap pada batas-batas di mana Tuhan tidak marah atau tidak sampai menyentuh ranah yang diharamkan, karena menganggap budaya adalah hasil ijtihad yang dipertahankan. Ciri-ciri Islam Nusantara. Kenyataannya, orang di Nusantara masih menjalankan ajaran Islam sesuai ajaran pokoknya, di mana syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji masih dipraktikkan oleh orang Islam di Indonesia. Selain itu, Al-Quran dan hadis masih menjadi sumber rujukan utama mengenai hukum-hukum Islam.
Adapun manfaat dalam mempelajari sejarah Islam di Nusantara, yaitu pada dasarnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan majunya mundur kebudayaan Islam di Indonesia. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.